Tiga hakim yang menjadi tersangka suap dan gratifikasi untuk mengurus kasus Ronald Tanur hari ini dibawa dari Surabaya menuju ke Kejaksaan Agung di Jakarta. Informasi selengkapnya dari jurnalis Metro TV, Valerie Budianto langsung dari Kejaksaan Agung. Selamat siang, Valerie. Apakah ketiga hakim ini sudah hadir di sana? Kemudian apakah mereka nanti akan langsung diperiksa? Bagaimana prosedurnya nanti, Valerie? Ya, Anggi dan juga Naila, ketiga hakim yang memang dibawa dari Surabaya ke Jakarta, sudah ada satu yang tiba yang merupakan tersangka dari kasus suap dan gratifikasi dalam penanganan perkara kasus Ronald Tanur. Hakim yang sudah tiba adalah atas nama Heru Hanindyo yang kurang lebih 15 menit yang lalu sudah tiba di Kejaksaan Agung, tidak menyampaikan apapun, begitu diantarkan dari melalui mobilnya dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Tiba di Kejaksaan Agung hanya bungkam lalu langsung masuk ke atas untuk dilanjutkan dengan prosedur-prosedur pemeriksaan. Sedangkan dua hakim lainnya yaitu Erentua Damanik dan juga Mangapul masih belum tiba karena memang dari jadwal keberangkatan yang kami terima untuk Erentua Damanik ini dijadwalkan baru tiba di Jakarta, landing sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Mangapul baru akan tiba di Jakarta pada pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Jadi memang kedatangan dari ketiga hakim ini dilakukan secara terpisah, pemeriksaan juga nanti berlangsung secara terpisah, namun keterangannya ini akan saling dicocokkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang dipastikan adalah hanya tiga hakim yang akan diberangkatkan ke Jakarta hari ini, sementara satu tersangka lainnya yaitu Meriska Wijaya tidak dibawa ke Jakarta, melainkan masih ditahan di Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Surabaya. Nah, yang juga baru saja kami saksikan ini adalah kehadiran dari Zarofrikar, salah satu tersangka beda kasus dengan kasus ini, namun ia juga menjadi salah satu maklar yang memberikan rekomendasi hakim-hakim untuk nantinya menangani perkara Ronald Tanur. Meskipun memang kasus ini tidak jadi bergulir ke kasasi, namun Zarofrikar ini tiba-tiba diperiksa hari ini setelah memang kemarin ini juga sudah diperiksa belasan jam di Kejaksaan Agung. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa yang akan dilakukan, mengapa ketiga hakim ini harus dibawa ke Jakarta? Karena kita ketahui bersama basis dari kasus ini berada di Surabaya, sehingga memang menjadi pertanyaan. Namun ketika kami tanyakan, karena memang Kejaksaan Agung ini menjadi instansi tertinggi dari kejaksaan, oleh karena itu memiliki wewenang dan juga kapasitas yang lebih untuk melakukan pemeriksaan secara semakin mendalam. Jadi memang agenda utama dari dibawanya ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Jakarta ini adalah untuk melakukan pemeriksaan pendalaman. Jadi pemeriksaan pendalaman ini sifatnya akan lebih menggali, dan juga kalau tadi kami bisa coba sederhanakan, setidaknya ada dua agenda dari pemeriksaan. Yang pertama adalah untuk mendalami dan juga menentukan dan juga menelusuri keterlibatan dari pihak lain. Karena kita ketahui bersama kalau untuk saat ini kurang lebih ada 5 tersangka yang sudah ditetapkan dalam kasus ini. Pertama adalah 3 dari Hakim PN Surabaya, yang ketiganya akan dibawa ke Jakarta hari ini. Kemudian ibu dari Ronald Tanur yang kemarin malam sudah ditetapkan sebagai tersangka, Meriska Wijaya, serta pengacara dari Ronald Tanur yaitu Lisa Rahmat yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk satu orang tersangka lainnya dari kasus yang berbeda adalah Zarofrikar yang saat ini juga sedang melangsungkan pemeriksaan. Nah, sedangkan ada sejumlah nama-nama yang juga kerap disebut dan bahkan digadang-gadang ini menjadi pihak yang nantinya sangat berpotensi kuat untuk dijadikan tersangka. Siapakah mereka? Yang pertama adalah Edward Tanur, ayah dari Ronald Tanur, yang berdasarkan pengakuan dari istrinya Meriska Wijaya, memang Edward Tanur ini mengetahui bahwa akan dilakukan penyuapan kepada ketiga hakim untuk menangani kasus anaknya Ronald Tanur. Namun memang disebutkan oleh Meriska Wijaya bahwa Edward Tanur ini tidak mengetahui berapa besaran uang, karena memang untuk secara angka dan juga negosiasi dilakukan secara internal antara Lisa Rahmat, pengacaranya, dan juga sang ibu Meriska Wijaya. Nah, untuk pihak lain juga yang turut terlibat namun memang masih belum ditetapkan sebagai tersangka adalah pejabat dari PN Surabaya inisial R yang disebut-sebut ini menjadi pihak yang merekomendasikan nama 3 hakim ini untuk nantinya menangani perkara Ronald Tanur, karena 3 hakim ini bisa bermain, bisa disuap dan juga bisa dilakukan gratifikasi, dan juga bahkan akhirnya terbukti bisa memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Nah, untuk R ini di hubungannya adalah dari Lisa Rahmat meminta maklar Zarofrikar untuk dikenalkan kepada R. Nah, R-nya lah yang kemudian memberikan rekomendasi 3 nama hakim yang akhirnya terpilih untuk mengadili kasus dari Ronald Tanur. Nah, itu tadi untuk mendalami dan juga menelusuri kemungkinan tersangka lain. Sementara untuk agenda yang kedua
adalah untuk melakukan pendalaman bukti-bukti. Kita ketahui bersama sejauh ini sudah ada sejumlah barang bukti yang berhasil disita oleh pihak Kejaksaan Agung, mulai dari mata uang berupa mata uang Indonesia dan juga falas, kemudian juga ada emas dan juga sejumlah barang bukti lainnya yang ditemukan dari hasil penggeledahan operasi tangkap tangan yang dilakukan Kejaksaan Agung di sejumlah wilayah, baik itu di Jakarta, kemudian juga ada di Surabaya, di Semarang, ditemukan di apartemen dari para tersangka. Secara total, kalau misalnya untuk dari 3 hakim dan juga Lisa Rahmat ini, ada total 20 miliar rupiah yang berhasil ditahan, disita oleh pihak dari Kejaksaan Agung, dan tentunya ini akan didalami lebih lanjut. Karena kalau kita ketahui statusnya Anggi dan juga Naila, status dari barang bukti ini masih barang bukti yang belum memiliki kekuatan pembuktian di persidangan. Jadi memang barang bukti ini harus ditelusuri lebih lagi agar nanti bisa menjadi alat bukti untuk kemudian nantinya baru bisa dipakai di persidangan. Kemudian juga mendalami keterangan-keterangan lainnya, misalnya saksi dan juga sejumlah ahli akan terus dilakukan pemanggilan, karena hingga per hari ini sudah ada puluhan saksi yang memang sudah dipanggil secara paralel, tidak hanya di Kejaksaan Agung di Jakarta saja, melainkan juga di Surabaya. Jadi nanti seluruh keterangan ini akan dikumpulkan, dicocokkan satu dengan yang lainnya. Apabila memang dibuktikan dan berhasil mengetahui kebenarannya, barulah nanti akan dilakukan proses pemberkasan, dan jika nanti lengkap baru akan dibawa ke proses pengadilan. Nah, yang bisa kami sampaikan juga adalah Ronald Tanur saat ini tengah diperiksa juga di Surabaya, di rutannya, di tempat ia mendekam, dan masih terus berlangsung hingga saat ini, sehingga kita akan sama-sama nantikan apa hasil dari pemeriksaan, apakah memang ada yang disampaikan dan apakah akan ada tersangka lain yang ditetapkan. Sementara demikian, Anggi dan juga Naila kembalikan dari studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.